Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16b. Sedang dapat kembali menjumpai Anda dalam Bincang GKI Gema Kasih Indonesia. Saya Arlianus Larosa, pemandu perbincangan GKI. Dan dalam acara ini kami memperbincangkan pokok-pokok iman Kristen dan isu-isu hangat di tengah-tengah masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai warga bangsa, tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Dan untuk perbincangan kali ini kita akan membahas topik tentang mewariskan iman kepada anak atau kepada anak-anak. Dan untuk memperbincangkan topik ini telah datang di studio Ibu Pendeta Melanie Ekna Ayub, Master Pendidikan. Selamat datang Bu Melanie. Selamat datang. Apa kabar? Baik. Bagaimana dari Agus Salim sana ke sini Bekasi ke Jakarta? Cukup macet. Cukup macet. Perjuangan. Iya. Ya, tapi itu memberi kita apa ya namanya ya semangat untuk tubuh kita harus Fit. ya. Yes. Dan itu berguna untuk melawan corona. Iya. Oke Bu Melanie, kita bicara tentang apa namanya tentang menanamkan nilai-nilai iman kepada anak. Tapi sebelum itu saya mau menyampaikan bahwa Ibu Melanie adalah pendeta GKI dengan base pelayanan di GKI Agus Salim. Sebelumnya Ibu Melanie adalah direktur dari Badan Bina Warga, sebuah lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Sinode GKI Jawa Barat. Selama berapa lama ya Ibu Melanie menjadi direktur? 19 tahun. 19 tahun jadi direktur di Badan Bina Warga. Oke Bu, kita mulai percakapan kita Bu. Saya mulai dengan ini. Siapa saja sebenarnya, kalau kita bicara mengenai mewariskan iman kepada anak-anak, siapa saja yang bertanggung jawab dalam mewariskan iman itu kepada anak-anak? Ya, dalam rangka mewariskan iman, pertama-tama itu adalah tugas orang tua. Orang tua. Di tengah Bukan keluarga. pendeta. Bukan. Bukan pendeta. Jadi kita bebas ya, lumayan lah. Pertama-tama tugas orang tua. Pertama-tama. Tetapi kedua, Oke. tentu ada peran gereja di dalamnya. Ada peran pendeta, guru sekolah minggu, atau bahkan persekutuan. Sesama orang percaya yang saling mengingatkan, saling menasehati. Tetapi tugas utama itu ada pada pundak orang tua. Jadi adalah keliru kalau orang menyerahkan pertumbuhan iman, upaya menumbuh iman anak-anak mereka kepada guru sekolah minggu di gereja atau kepada guru agama di sekolah. Betul. Jadi mesti orang tuh mesti memahami dengan baik iman Kristiani. Betul. Tanpa itu mereka nggak bisa. Iya, karena orang tua memiliki waktu lebih banyak dengan anak-anaknya. Itu yang pertama. Dan sejak awal ketika orang tua juga membawa anak-anak ketika dia dibaptis, dia diberikan pemahaman untuk mendidik anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan oleh karena itu tugas utama ada pada orang tua. Guru sekolah minggu pasti akan menolong. Guru agama di sekolah juga akan menolong. Tetapi selebihnya orang tua yang harus menuntun dan membimbing anak di dalam imannya. Jadi itu merupakan tanggung jawab orang tua dan merupakan upaya pewujudan janji mereka ya. Betul. Ketika menyerahkan anak untuk dibaptis. Iya, mereka harus melakukan sebagaimana yang mereka janjikan. Bahwa anak adalah anugerah Tuhan. Anak adalah milik Tuhan yang diberikan kepada mereka, dan mereka akan membawa anak itu mengenal siapa yang memiliknya. Itu kan idealnya ya Bu ya, idealnya. Dan apakah di tengah zaman sekarang, tadi kan Ibu mengatakan bahwa mengapa orang tua, karena pertama-tama memang tugas mereka atau janji mereka, tapi juga karena mereka punya waktu yang lebih banyak untuk berjumpa dengan anak-anak mereka. Tapi faktanya sekarang jangan-jangan anak-anak lebih banyak berjumpa dengan guru dan guru les daripada orang tua, karena orang tua dua-duanya bekerja dan kadang-kadang sampai malam. Ini bagaimana Bu? Ya, itu kenyataan sekarang, bahwa banyak sekali pasangan suami dan istri bekerja dan meninggalkan rumah pagi-pagi dan pulang sudah larut malam, sehingga waktu efektif bersama dengan anak dan keluarga menjadi sedikit. Tapi itu tidak meniadakan tugas orang tua untuk mewariskan iman. Artinya orang tua harus
mencari waktu yang efektif. Entah pagi-pagi benar ketika bangun dan duduk di meja makan, entah pada malam hari ketika mereka sudah pulang dan menemani anaknya untuk beristirahat, atau menemani anaknya untuk membuat PR. Mereka perlu memakai waktu yang efektif yang mungkin cuman setengah jam atau mungkin 45 menit bersama dengan anaknya, tapi mereka tidak melewatkan satu hari pun tanpa mengingatkan anak tentang Tuhan dan segala sesuatunya. Jadi orang tua yang memutuskan bekerja dua-duanya di luar rumah, karena sebenarnya kan bisa bekerja di rumah juga kan, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga kan adalah pekerjaan yang sama mulianya sebenarnya. Betul. Tapi yang memutuskan dua-dua bekerja di luar rumah harus mencari bahwa mesti mereka punya effort yang lebih keras. Betul. Ketika mereka memutuskan itu untuk supaya jangan mereka mengabaikan tanggung Tugas. jawab. Ya, jadi mereka harus cari waktu yang tepat. Kedua, momen yang tepat. Ketiga, juga melibatkan mungkin orang-orang di tengah keluarga. Seandainya ada orang tuanya atau neneknya atau kakeknya yang mengasuh anak-anak mereka, maka mereka juga harus men-sharingkan akan hal ini kepada orang tua mereka, supaya anak-anak tidak hanya mungkin menghabiskan waktu dengan menonton TV atau menghabiskan waktu dengan main yang biasa saja, tapi mungkin orang tua bisa membacakan cerita Alkitab kepada anaknya atau pengasuhnya atau nenek atau kakeknya, supaya anak-anak memakai waktu juga untuk mengenal Tuhan. Jadi mereka harus mencari strategi supaya tanggung jawab yang ada dalam mereka untuk mewariskan nilai-nilai iman itu tetap terlaksana, walaupun mereka mungkin waktunya pendek. Ya. Jadi tadi melibatkan orang tua. Oke. Tapi gini Bu, mengapa sih iman mesti diwariskan kepada anak? Mengapa ada orang mengatakan biarkanlah anak-anak ini memilih nilai-nilai apapun, nilai religius termasuk dalamnya yang mereka mengapa mesti harus diwariskan oleh orang tua? Ya. Karena pertama-tama ini adalah perintah Tuhan sendiri. Di dalam Perjanjian Lama, khususnya di dalam Ulangan pasal 6, di situ dikatakan perintah Tuhan kepada Musa yang harus disampaikan kepada bangsa Israel. Ada Shema Israel, dikatakan, dengarkanlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa pada hari itu harus diajarkan berulang-ulang. Menarik, bahkan di sini sangat detail. Dikatakan diajarkan berulang-ulang ketika engkau sedang duduk, ketika engkau sedang berbaring, ketika engkau sedang dalam perjalanan, dalam segala waktu, kapanpun, dimanapun, ceritakan berulang-ulang bagaimana engkau mengasihi Tuhan. Bahkan dalam kehidupan bangsa Israel kuno pada saat itu, mereka harus membuat tanda pada tangannya. Tanda di tangan, begini. Tanda di tangan, diikat, ada kotak kulit yang diikat pada tangan, namanya tefilim. Dan di dalam kotak kulit itu ada tulisan Shema ini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Dan juga ada lambang pada dahi. Tefilim ini bisa di tangan, bisa di dahi. Jadi setiap kali kita bertemu, maka kita melihat ada kotak tefilim di orang lain, kita langsung ingat mengasihi Tuhan. Ketika mau bekerja, kita memakai tangan kita, kita ingat juga mau mengasihi Tuhan. Ketika kita pulang, suruh ditaruh juga di tiang pintu rumah. Ada kotak dari logam, namanya mesusa. Setiap kita mau masuk rumah, kita akan menyentuh mesusa itu. Oh, dengan tangan, Ya, kita menyentuh mesusa itu dan kita mengingat, wah, saya harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Artinya perintah ini begitu penting dan ada tanda, ada lambang yang harus dibuat supaya selalu diingat, selalu memotivasi kita untuk mengajarkan berulang-ulang, lagi dan lagi. Tidak ada waktu tanpa mengingat akan hal ini.
keren sebenarnya ya. Iya. Keren banget ya. Iya. Dari segi metode. Lalu sebenarnya andaikan orang modern membuat semacam perhiasan sebutlah seperjam ini lalu Iya. didesain begitu, lalu kan anak-anak suka pakai Bando. Iya, di kepala ya. Jadi bukan sekedar hiasan, Iya. tapi itu adalah alat untuk Mengingat. mewariskan nilai-nilai iman. Bahkan kain di orang Yahudi biasa memakai jubah, ada kain panjang untuk berdoa. Juga ada Shema Israeli di kain. Di mana-mana ada Ditulis. tulisan Shema itu. Iya. Untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Artinya ada cara-cara secara harafiah yang membuat kita mau nggak mau mengingat. Ya, mau tidak mau kita teringat lagi dan kemudian kita termotivasi untuk membicarakannya. Jadi sebenarnya kalau dalam misalnya pembinaan atau bukan pelatihan karakter, misalnya orang mengatakan salah satu metode yang paling efektif adalah pengulangan. Yel. Iya. Sebenarnya itu sudah Iya. ada sejak zaman Musa. Iya. Metode semacam itu. Iya. Kunci dalam ilmu pendidikan adalah mengulang karena itu ada ulangan. Iya, Ya. iya. Dan kedua adalah simbol. Simbol itu penting karena simbol itu mudah diingat. Dan simbol itu membuat kita kemudian mengingat dan dimotivasi untuk melakukan. Nah, ketika kita mengatakan mewariskan orang tua, mewariskan iman kepada apa sih sebenarnya yang diwariskan? Tadi kan sedikit Ibu soal apakah Shema itu saja kayak yang kita, atau apa makna, apa sebenarnya hakikat yang kita wariskan itu? Ya, iman itu sesuatu yang sangat penting. Biasanya orang selalu mengingat mewariskan tuh uang, ya, mewariskan tuh harta, mewariskan tuh ilmu, ya, atau mewariskan segala sesuatu kepintaran, skill. Tapi sebetulnya hal yang sangat penting adalah mewariskan iman. Iman itu adalah satu keyakinan akan adanya satu harapan, akan adanya satu tujuan di dalam hidup, bahwa ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi sangat penting dalam kehidupan anak yang harus diwariskan, sehingga anak kelak dia besar, orang tua tidak bisa terus-menerus menjaga anaknya 24 jam. Mungkin suatu saat dia pergi beda kota, beda keluar negeri, ya. Tetapi ketika kita sudah mewariskan iman, kita tahu bahwa dia meyakini hidupnya. Dia tidak sendirian. Dia punya pengharapan. Dia punya sahabat sejati, tempat dia akan curhat, akan mencurahkan isi hati. Dan itu yang membuat orang tua bisa merasa tenang. Ketika meyakini, dia tidak membiarkan anaknya sendirian, tapi anaknya tahu dia punya seorang sahabat sejati, gembala yang baik dalam kehidupannya. Jadi yang kita adalah nilai-nilai dan sebuah keyakinan bahwa Allah itu campur tangan dalam kehidupan. Ya. Terus menerus. Ya. Bahkan ketika orang tua tangannya tidak cukup panjang lagi untuk dan matanya tidak bisa melihat, menjangkau, ya, Tuhan tetap hadir di situ. Iya, luar biasa. Jadi orang tua adalah penanggung jawab, ya, utama. Ya. Kalau orang tua tak menjalankan itu, ya, itu urusan dia dengan Tuhan, dengan ya. Tuhan. Tapi sebagai gereja kita harus terus mengingatkan bahwa ini berulang-ulang bahwa ini adalah tugas orang tua. Ya, jadi kita harus terus-menerus mengkampanyekan. Ya. Ya, mungkin menarik juga sih. Saya jadi tadi terinspirasi, mungkin menarik juga membuat simbol itu ya. Dimanapun kita buat simbol itu, kita kasih di sini, di tangan, atau tadi misalnya di tiang, di sekolah aja. Iya. Jadi setiap kayak ada ritus, ada betul. ritus tertentu. Betul. Dan anak-anak kecil sangat tertarik dengan ritus seperti itu. Ya. Baik, ini percakapan yang sangat menarik, tapi kita akan jeda sejenak untuk pesan-pesan berikut ini.
untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, GKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Terima kasih bersama kami dalam acara Bincang GKI Gemakasih Indonesia. Masih dengan saya, Arlian Sularosa, dan narasumber kita, Ibu Pendeta Melani. Bu Melani, kita lanjut ya, Bu? Ya. Kita udah bicara tadi hal-hal yang sangat menarik ya. Ada metode, apa isinya. Sekarang, kapankah mewariskan iman itu sebaiknya dimulai? Mewariskan iman sebaiknya dilakukan sedini mungkin. Sejak dini. Ya. Dari dalam kandungan kah? Betul. Oke. Setelah anak dikandung, terutama 7 bulan ke atas. Oke. Orang seringkali memperdengarkan musik klasik. Yes. Ya, untuk merangsang otak Lakukan anak. dulu ya. Iya. Dan itu yang harus dilakukan oleh orang tua. Mendoakan anak, menyanyi lagu-lagu rohani. Itu yang harus dilakukan dilakukan orang tua kepada anak yang dikandungnya. Dan terutama juga 5 tahun awal dalam hidup anak. 5 tahun pertama ya. 5 tahun pertama dalam hidup anak dalam dunia pendidikan itu disebut golden age, tahun keemasan. Apapun yang diajarkan, apapun yang ditabur kepada anak di 5 tahun pertama dalam hidup anak, itu mudah diserap, akan diingat, dan juga akan tumbuh dengan subur. Kalau betul-betul dipelihara ya, seperti tanaman, kalau kita nanam ya jangan ditinggalkan, kita harus kasih pupuk, kita harus siangi ya, kita harus beri tanah yang gembur, dan itu yang kita lakukan. 5 tahun pertama dalam hidup anak, seringkali orang tua mengatakan anaknya masih kecil gitu ya, dan kemudian menyerahkan itu pada pengasuh. Padahal 5 tahun pertama dalam hidup anak, orang tua harus memakai kesempatan itu dengan sangat baik. Jadi semestinya orang tua berkonsentrasi penuh sebesar-besarnya dalam mewariskan iman pada usia dini itu. Iya. Artinya apakah Ibu mau mengatakan bahwa sebaiknya orang tua mengerjakannya juga langsung? Iya. Saya yakin 5 tahun pertama dalam hidup anak, saat-saat kedekatan seorang anak, terutama mungkin dengan ibu ya. Kalau saya seorang ibu yang care dengan anak, saya akan memberi ASI. Dan ASI biasanya diberikan bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Dan itu waktu yang sangat private antara ibu dan anaknya. Ketika dia bisa mendoakan, dia bisa menyanyikan lagu-lagu, dia bisa menyebut nama Tuhan ya, dan membiarkan anak punya memori yang kuat akan hal itu. Bukan hanya isi, barangkali berarti dengan yang tadi bilang sangat private, berarti sebenarnya membangun relasi yang kuat. Betul. Sehingga ketika besar nanti relasi itu diingat, tetap terjaga, diingat ya. Dan itu menjadi penting. Kalau kita mau mengajarkan iman, tapi relasi orang tua dengan anak sangat jauh, itu akan sulit. Sebab kita mau mengajarkan Tuhan yang tidak dilihat. Kita mau menyebut dia Bapak, tapi kalau anak itu memiliki bapak yang relasinya renggang, yang mungkin juga relasinya penuh dengan luka-luka karena seringkali memarahi atau seringkali ada perselisihan, itu akan sulit membuat anak bisa menyebut Tuhannya sebagai Bapa. Jadi relasi orang tua dengan anak itu menjadi bagian yang penting dalam mewariskan iman. Apakah keluhan-keluhan orang tua pada anak remaja yang mengatakan anak saya lebih mendengarkan suara temannya daripada nasihat saya, apakah punya korelasi dengan relasi yang dibangun dalam 5 tahun pertama ini, Bu? Iya.
ada tahap-tahap dalam perkembangan anak secara psikologis. Anak remaja pasti lagi suka-sukanya dengan peer groupnya, teman seusia dia, dan itu menjadi hal penting bagi dia. Tapi saya yakin orang tua yang punya relasi yang kuat dengan anak tidak akan kehilangan tempat, tidak akan kehilangan anaknya. Anaknya pasti juga akan tetap memberikan waktu dan perhatian pada orang tuanya. Jadi 5 tahun pertama bahkan sejak dalam kandungan ini momen yang sangat penting. Ya, Bagaimana dengan kembali yang tadi, Bu? Kalau harus bekerja di luar rumah dua-duanya, apakah lebih baik kalau salah seorang memutuskan bekerja di dalam rumah. Saya nggak mengatakan seorang ibu, Iya. tapi salah seorang di antara mereka memutuskan bekerja dalam rumah pada usia anak seperti itu, apakah itu jauh lebih baik atau sebenarnya dalam jarak yang tetap di kantor, tetap dapat diisi 5 tahun pertama, ada orang tuh mungkin merasa bersalah nih. Kalau ini penting lah, saya kerja gimana dong? Iya. Jadi tentunya 24 jam dalam hidup anak kecil kan jam tidurnya juga panjang ya. Jadi bisa 8 jam atau bahkan 10 jam untuk anak kecil. Memang kalau dimungkinkan orang tua perlu mengatur, mungkin mencari jenis karir di mana dia bisa lebih banyak komunikasi dengan anaknya. Tapi kalau itu tidak dimungkinkan, ya, dia harus memanfaatkan waktu ketika dia ada di rumah, ketika dia sedang berdua. Kalau saya adalah seorang ibu yang bekerja di luar rumah, maka ketika saya pulang ke rumah, anak saya adalah milik saya. Jangan biarkan anaknya dengan pembantu. Kita udah ada di situ masih pembantu. Iya, maka lakukan segala sesuatunya oleh saya. Ketika saya memandikan, ketika saya menyuapi, ketika saya melakukan interaksi, pakai kesempatan, katakanlah 2 jam, 1 jam, itu dengan efektif. Jadi ketika orang tua terpaksa ya bekerja di luar rumah dua-duanya, maka ketika ada di rumah segala hal yang berkaitan dengan anak kerjakan sendiri. Iya. Itu bagian dari membangun relasi dengan anak dan juga mengefektifkan waktu untuk mewariskan iman. Dengan cerita Anda, dengan segala sesuatu Anda bisa berkomunikasi, berdialog dengan anak. Jadi saya ulangi kalimat saya tadi di segmen yang pertama, bagi orang tua yang memutuskan karena terpaksa dua-dua di luar rumah, ingat Anda punya usaha yang ekstra ketika pulang ke rumah. Bukan kesempatan untuk bersantai, tapi kesempatan untuk membayar kepada anak dengan mengerjakan segala sesuatu sampai anak itu tertidur pada malam harinya. Betul. Nah, kondisi seperti apa yang memungkinkan, Bu, pewarisan atau pendidikan iman ini kepada anak dapat berlangsung dengan baik sehingga anak bertumbuh secara optimal atau maksimal? Yang pertama memang mewariskan iman membutuhkan suasana dan lingkungan yang mendukung. Kita tidak bisa hanya dengan kata-kata, tetapi orang tua harus menjadi teladan. Betul. Mempraktekkan apa yang dia ajarkan. Membangun suasana yang mendukung. Anak merasa diterima, anak merasa dihargai, anak merasa dikasihi, anak merasa nyaman dan aman. Itu penting di dalam rumah. Sehingga bagaimana orang tua membangun suasana rumah di mana anak dikasihi dan dia belajar bagaimana Tuhan mengasihi, itu sinkron. Ya, dan kemudian orang tua mempraktekkan, karena anak itu mudah meniru. Ya, anak melihat orang tua mengajar dia suruh berdoa, tapi orang tua nggak pernah berdoa. Ya, orang tua langsung makan tanpa berdoa. Padahal anaknya disuruh berdoa dulu sebelum makan. Itu nggak sinkron. Orang tua foto makanan. Iya, berdoa. Betul. Dan akhirnya ketika kita tidak sinkron, kita tidak mempraktekkan apa yang kita ajarkan, itu menjadi sesuatu yang mudah sekali tercabut. Karena dia melihat itu nggak sinkron dan itu nggak sesuatu yang tidak betul-betul harus dilakukan. Ya, dan oleh karena itu hal yang sangat mendukung mewariskan iman adalah praktekkan apa yang Anda ajarkan pada diri Anda sendiri sebagai orang tua, dan biarlah anak melihat. Waktu kecil misalnya, ketika saya di rumah, saya kalau memanggil ibu saya 2 kali dia tidak menjawab. Rumah saya kecil, tidak terlalu besar.
maka saya akan pergi ke kamarnya dan saya akan melihat dia sedang berdoa. Karena kalau dia dipanggil pasti dia jawab. Tapi kalau dia tidak menjawab, saya tahu dia sedang berdoa. Dan oleh karena itu saya melihat dan saya mendengar, karena biasanya orang tua zaman dulu Doakan. menyebut doanya dengan keras, Dan ya. nama anak-anak Dan namanya kita disebut juga, ya. Dan itu menjadi satu teladan yang bagi kita sangat kita ingat, ya. Dan tak merasa diabaikan ketika dua kali memanggil tidak. Menjawab Karena kita tahu dia sedang berurusan dengan Tuhan, ya. Dia sedang berelasi dengan Tuhan, ya. Bahkan kita senang kalau orang tua kita juga punya hubungan dekat. Semua anak akan senang kalau orang tua punya relasi yang kuat dengan Tuhan, karena dia juga tahu bagaimana mengasihi dengan sesungguhnya. Nah, tantangan-tantangan apa saja, baik dari pengalaman ibu sebagai seorang ibu maupun dari mungkin orang-orang atau pertanyaan atau sharing orang-orang ketika ibu memberikan pembinaan tentang pendidikan iman anak ini, tantangan apa yang mungkin atau bisa dihadapi oleh orang tua dalam meneruskan atau mewariskan iman ini kepada anak-anak? Yang pertama, tantangannya adalah bagaimana kita melakukannya dengan tekun. Soal ketekunan ya. Tekun. Karena membuat anak mengerti, kita membutuhkan melakukannya sedikit demi sedikit. Dengan bagaimana anak menangkap, dengan bahasa anak, ya. Yang kedua, sabar, ya, karena Kesabaran. iya, kesabaran juga penting. Sedang mengajarkan sesuatu yang abstrak, tetapi juga yang harus ditunjukkan dalam keseharian orang tua. Tapi juga dengan disiplin. Disiplin karena ini sesuatu sama seperti kebiasaan itu harus diulang-ulang, dan lama-kelamaan itu akan menjadi karakter. Tapi tantangan juga di tengah dunia saat ini adalah ketika ada banyak hal yang menarik bagi anak. Mungkin lebih menarik. Iya, internet lah, HP lah, media-media lain. Dan orang tua jangan ketinggalan untuk juga mencari strategi apa supaya dia juga menarik. Katakanlah dia membuat alat peraga untuk menjelaskannya. Wow. Atau dia pakai media juga, film, ya, atau acara-acara rohani yang dikemas dengan baik, sandiwara boneka kah, dan sebagainya. Itu sesuatu yang bisa dicari dan ada tersedia. Tapi kadang-kala mungkin kita tidak punya waktu. Jadi tantangan lain adalah kesibukan. Ya, sehingga kita tidak mencari dengan segala cara untuk bisa mengajarkannya kepada anak. Mencari di toko buku-buku yang bagus, yang penuh dengan gambar, atau bahkan film yang bagus yang bisa mengajarkan nilai-nilai yang pas dengan nilai Kristiani kita. Jadi orang tua, berat ya, sangat berat ya. Jadi orang tua di rumah harus menjadi seorang guru dalam arti yang luas. Betul. Ya. Dia bukan hanya menyiapkan materi, ia menyiapkan metodologinya, ia menyiapkan alat bantu atau alat peraganya. Iya. Dan kalau orang tidak belajar, kalau seorang ibu bukan seorang sarjana pendidikan, iya. apa Jadi, mungkin itu ia kerjakan? Kita bersinergi dengan gereja. Jadi pada hari Minggu kan selalu ada acara sekolah Minggu. Bawalah anak-anak ke sekolah Minggu. Dan jangan cuma bawa, Anda tanya pada guru Anda, apa yang diajarkan hari ini? Ya. Connect ya. Betul, apa yang diajarkan hari ini? Banyak orang tua tidak pernah bertanya apa yang diajarkan hari ini. Datang, serahkan, tinggalkan, jemput. Iya, tidak bertanya. Anda harus tanya kepada guru. Dan tanya, diceritakan apa? Mungkin punya alat peraga apa ibu gurunya, ya. Dan ada aktivitas yang dibawa pulang oleh anak. Pakailah media itu. Pakailah saat teduh harian anak yang menolong Anda untuk meneruskan hari demi hari bagaimana anak mengerti tentang Tuhan. Jadi gereja harus menyediakan sarananya. Dan gereja menolong supaya orang tua bisa meneruskannya. Karena itu guru sekolah minggu dan orang tua perlu bekerja sama. Harus ada komunikasi perlu yang erat. ada meeting, perlu ada relasi. Jadi kalau guru sekolah minggu minta orang tua ngumpul-ngumpul dengan mereka untuk menjelaskan, harus hadir ya. Betul. Orang tua suka nggak berem, kita pergi makan dulu. Iya. Ada hal yang dianggap lebih penting daripada itu. Padahal ini adalah itu sama penting. Mungkin lebih penting. Iya. Dasar bagi masa depan anak. Baik Bu Melanie, ini sangat menarik, tapi waktu membatasi kita Bu. Ya, sebelum acara ini kita akhiri, apakah ada pesan-pesan khusus, semacam pesan pastoral kepada penonton kita berkaitan dengan pokok perbincangan kita pada episode kali ini? Silakan Bu. Ya,
para orang tua, anak adalah anugerah Tuhan. Dan masa depan anak tergantung bagaimana kita memelihara sedini mungkin dan memberikan bimbingan anak untuk mengenal Tuhan ya. Amsal 29 ayat 17 mengatakan, didiklah anakmu, maka dia akan memberikan ketentraman dan sukacita kepadamu di masa depan. Oke. Baik Bu, terima kasih dan terima kasih telah bersama kami sampai di ujung acara ini. Bila ada masukan-masukan atau usulan topik yang disampaikan kepada kami, silakan kirim ke 0812-8188-9191. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa pada episode yang akan datang. Bu Melani, terima kasih. YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua.